Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik tentang usaha jasa perhotelan atau lodging, definisi dan klasifikasi. Apa inti dari hospitalitas? Yaitu keramahan, good services, atau pelayanan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita bisa membuat customer merasa puas dengan pelayanan kita. Apa saja jenis pelayanan yang dapat kita berikan dalam industri pariwisata dan hospitalitas? Yang pertama yaitu perjalanan. Contohnya cruises, airlines, and rails. Kemudian ada lodging atau penginapan. Apa saja yang termasuk lodging? Itu hotels, motels, apartments, dan sebagainya. Selanjutnya ada food service. Biasanya kita jumpai yaitu restoran, kafe, dan bar. Dan ada juga rekreasi yang berupa atraksi, taman, dan sarana bermain. Penginapan dan pelayanan makanan dan minuman merupakan kunci dari keberhasilan industri hospitalitas saat ini. Kali ini kita akan memahami khususnya apa itu usaha lodging atau penginapan. Usaha penginapan atau akomodasi atau sering yang kita juga sebut dengan lodging establishment adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara, dapat berupa hotel, lodgement, resort, apartemen, dan sebagainya. Akomodasi merupakan amenities, produk dasar yang sangat menunjang keseluruhan kepariwisataan. Dapat dibayangkan kan jika suatu daerah tujuan wisata tidak memiliki sarana akomodasi, di manakah wisatawan dapat tinggal selama mereka melakukan perjalanan mereka? Oke, usaha penginapan ini dapat berdasarkan beberapa aspek. Di antaranya yang pertama berdasarkan harga, fungsi, lokasi, segmen pasar, lainnya ini berdasarkan style penginapan. Klasifikasi lodging berdasarkan harga, ada penginapan dengan layanan terbatas. Biasanya limited service hotel menawarkan kamar tanpa fasilitas makanan dan minuman atau fasilitas yang terbatas. Tidak ada ruang pertemuan, fasilitas rekreasi, dan hiburan terbatas yang biasa juga disebut dengan budget hotel atau kelas ekonomi. Kemudian ada penginapan dengan layanan penuh atau full services, menawarkan berbagai fasilitas yang lebih banyak memiliki lebih banyak fasilitas ruang publik dan ruang pertemuan dengan setidaknya satu fasilitas food and beverage atau restoran. Yang terakhir ada penginapan mewah atau luxury hotels, menampilkan dekorasi dan perabot kelas atas yang menunjukkan kemewahan atau glamour, memiliki lebih banyak fasilitas seperti fasilitas food and beverage, termasuk restoran fine dining, ruang serbaguna, serta layanan kamar 24 jam. Nah, inilah contoh luxury hotels yang ada di Dubai. Ada namanya Trump Hotels yang dapat dilihat dari gedung yang mewah, dan luxury hotel ini rata-rata memiliki 150 sampai 400 kamar atau bahkan lebih. Nah, selanjutnya juga ada Burj Al Arab Hotel di Dubai. Selanjutnya ada klasifikasi penginapan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada convention hotel dan hotel komersial. Nah, conventional hotel ini menawarkan fasilitas meeting dan convention space yang sangat luas, biasanya termasuk ballroom untuk kegiatan pameran. Selanjutnya memiliki fasilitas food and beverage yang operasionalnya ekstensif dengan beberapa restoran, lounge, and ruang serbaguna. Kemudian hotel komersial ini biasanya memiliki kapasitas kamar yang lebih kecil dari hotel konvensi, sekitar 150 kamar saja, memiliki public space yang lebih sedikit, meeting and function space lebih kecil, outlet food and beverage, dan fasilitas rekreasi yang terbatas. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan lokasinya. Nah, ada downtown hotels atau hotel pusat kota, di mana di hotel-hotel ini ada hotel konvensi dan hotel komersial termasuk pada kategori ini. Kemudian ada hotel suburban, terletak di pinggiran kota dan lebih kecil dari hotel pusat kota. Kemudian ada hotel yang di tepi jalan atau hotel jalan raya. Biasanya ada di tepi jalan bebas hambatan atau jalan tol, biasanya di antara dua kota. Kemudian ada hotel bandara, yaitu ada di sekitar lokasi bandara. Oke, selanjutnya ada pengelolaan hotel berdasarkan segmen pasar. Yang pertama ada Executive Conference Center yang mengkhususkan diri dalam kategori eksekutif lokal yang
perlu dirancang dengan baik pertemuan dan fasilitas pembelajaran. Biasanya terletak di pinggiran kota, memiliki kurang lebih dari 300 kamar dan menyediakan meeting room kecil dan classroom dengan dukungan audiovisual dan teknologi yang baik. Kemudian ada resort. Biasanya terletak di daerah dengan landscape indah atau terintegrasi dengan daya tarik wisata. Kemudian ada kasino, hotel and resort, tempat dengan beberapa macam hiburan. Kemudian ada spa kesehatan atau health spa. Kemudian ini adalah istilah umum yang diberikan untuk penginapan yang berfokus pada penyediaan layanan yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian ada pemilikan hiburan. Selanjutnya ada klasifikasi hotel berdasarkan stylenya. Nah, yang pertama ada all suite hotels. Ini adalah hotel dengan gaya yang setiap kamarnya lebih besar dari standard room yang terdiri dari kamar tidur ditambah dengan ruang tamu dan kamar mandi. Kadang-kadang menawarkan fasilitas dapur yang terbatas. Kemudian ada extended stay hotels, menyediakan banyak fitur yang sama dengan all suite hotels, namun fasilitas seperti kompor dan microwave, ruang lemari es, dapur, layanan belanja, bahan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada hotel historic convention. Ini umumnya memiliki latar belakang peristiwa sejarah yang sangat signifikan seperti misalnya Hotel Majapahit yang ada di Surabaya. Kemudian ada bed and breakfast inns. Ini hotel atau penginapan yang biasanya hanya memiliki 5-10 kamar. Ciri khasnya adalah sarapan yang termasuk dalam tarif kamar dan sebagian besar terletak di pinggiran kota atau desa. Kebanyakan pemilik tinggal di tempat tersebut. Kemudian yang terakhir ada boutique hotels yang memiliki tampilan dan nuansa terasa sangat berbeda dari hotel tradisional. Kemudian hotel ini tuh terasa nyaman seperti rumah. Selanjutnya, bentuk usaha akomodasi ini ada namanya yang pertama ada hotel ya. Hotel sendiri ini merupakan jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dan profesional. Disediakan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan penginapan, makanan dan minuman, hiburan seperti nightclubs, diskotik, serta pelayanan menaik lainnya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang kedua ada cottage. Nah, cottage ini merupakan villa bernuansa rekreatif, namun bangunan lebih mengarah kepada bungalow. Kemudian ada motels. Bangunan terletak di antara dua kota besar. Ciri khasnya ini biasanya memiliki pintu masuk tersendiri dengan satu garasi untuk parkir kendaraan. Nah, yang keempat ada guest house, sejenis akomodasi yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi yang diperuntukkan bagi para tamu yang menginap dan mendapatkan makanan, minum, serta fasilitas dengan sederhana. Kemudian ada youth hostel and dormitory. Ini ciri khas utamanya adalah cheap atau dengan harga murah. Biasanya digunakan untuk backpacker gitu ya. Selanjutnya ada homestay, berasal dari rumah-rumah masyarakat yang di daerah tersebut ada tempat wisata. Nah, ini telah ditingkatkan fasilitas dan sarannya sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk digunakan sebagai usaha penginapan. Kemudian ada inn. Inn ini memang istilah umum sebagai penginapan pada umumnya. Selanjutnya ada marine in floating cruise ship. Ini cruise ship atau kapal pesiar. Pada dasarnya merupakan sebuah moda transportasi perairan yang sekaligus merupakan sebuah hotel yang berjalan. Kapal pesiar pada umumnya melakukan pelayaran di laut, antar benua atau antar negara, tapi ada juga yang berlayar melewati sungai. Kemudian ada apartemen. Ini untuk disewakan pada jangka waktu tertentu, termasuk fasilitas di dalamnya itu ada kamar, dapur, dan sebagainya. Yang ke-10 ada condominium atau timeshare. Ini merupakan sejenis hotel atau penginapan dengan kepemilikan bersama dari beberapa pemilik yang digunakan dalam jangka waktu yang berbeda dan bergantian. Nah, ada syarat pokok yang harus ada dalam usaha akomodasi, yaitu ada yang pertama adalah adanya dua produk pokok, yaitu tangible dan intangible. Tangible itu adalah produk yang terlihat, yaitu seperti room, food and beverage, meeting room, sport, space and rental, dan lain sebagainya. Nah, kalau intangible itu produk yang tak nyata, misal pelayanan, services, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian harus ada juga personalia, jasa pelayanan dengan unsur kompetensi dasar personel meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Yang terakhir ada tentunya manajemen.
kelompok pengelola hotel yang kompeten untuk mendapatkan keuntungan. Oke, sekian terima kasih dari materi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.